Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 215. Yao Jing tidak tahu bahwa Stephen Lin telah memulai perang rahasia dengan keluarga Lin di kota Shengxi. Di matanya, keluarga Lin di kota Shengxi adalah pemenang yang paling mungkin dalam pertempuran untuk hegemoni ini, dan itu jelas tidak akan terjadi. Memprovokasi raksasa seperti itu. Kita harus bersama dua aliansi di Provinsi Zhejiang Barat, sehingga tiga provinsi kita bersama-sama membentuk aliansi ofensif dan defensif. Manfaatnya bagi kita jelas, kata Yao Jing. Keduanya di Provinsi Zhejiang Barat? Mereka belum mengungkapkan berita apapun kepada kami tentang merger mereka. Jelas mereka tidak ingin bergabung dengan kami. Yang mereka inginkan lebih adalah mencaplok kami, kata Stephen Lin. Lampiran? Bisakah itu dianeksasi? Tanya Yao Jing. Ya. Aturan pertempuran hegemoni ini adalah bahwa ketika Anda mengalahkan musuh Anda, segala sesuatu tentang musuh Anda akan menjadi milik Anda. Apakah Anda pernah memainkan permainan bola? Stephen Lin bertanya. Aku melihat permainan Siking, kata Yao Jing. Ini hampir seperti pertempuran besar dengan Qiu-Qiu. Penggabungan dua provinsi di Provinsi Barat dan Zhejiang tidak akan memberitahu kami. Satu-satunya tujuan adalah mencaplok kami dan menjadikan kami bagian dari mereka. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk bergabung dengan mereka kecuali kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya menyimpan semua yang saya miliki untuk mereka, sehingga saya mungkin bisa bertahan, dan saya bisa mendapatkan beberapa pekerjaan menganggur jika hegemoni berhasil di masa depan. Tapi, bukan ini yang saya mau, yang saya inginkan adalah posisi kepala keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Kata Stephen Lin dengan mata menyala. Melihat mata Stephen Lin, Yao Jing merasa sedikit tidak nyaman, karena Stephen Lin belum pernah menatapnya dengan mata yang begitu membara. Melihat penampilan Stephen Lin, hegemoni jauh lebih menarik baginya daripada seorang wanita. Kalau begitu kita hanya bisa melewatkan keduanya, kata Yao Jing. Bagaimana setelah melewatkan keduanya? Siapa yang harus dicari? Tanya Stephen Lin. Kamu tidak dapat menemukan serigala yang sendirian. Kata Yao Jing. Kenapa? Stephen Lin bertanya. Jika mereka ingin menemukan seseorang untuk membentuk aliansi, mereka tidak akan menjadi serigala tunggal, kata Yao Jing. Bagaimana jika mereka dalam keadaan menunggu dan melihat seperti kita? Stephen Lin bertanya. Itu tidak terlalu mungkin, karena provinsi tempat empat serigala tunggal berada bersebelahan. Jika mereka ingin bergabung, mereka hanya dapat menemukan satu atau dua, tidak perlu menunggu dan melihat, dan Anda berbeda. Kamu adalah dua orang yang ditangkap di Provinsi Zhejiang Barat. Keluargamu terisolasi, jadi kamu tidak dapat menemukan seseorang untuk membentuk aliansi untuk saat ini, kata Yao Jing. Baiklah, lanjutkan. Stephen Lin mengangguk. Dalam hal ini, cara teraman adalah menemukan tiga aliansi di dataran tengah, dan dua di Provinsi Zhejiang Barat diblokir antara kita dan ketiganya di dataran tengah. Setelah membentuk aliansi dengan mereka, kita dapat membentuk penjepit. Menyerang keduanya di Provinsi Zhejiang Barat. Selama kita berempat dapat mencaplok keduanya di Provinsi Zhejiang Barat, ukuran keseluruhan kita akan mampu bersaing dengan keluarga Lin di kota Shengxi dan kota Beiji. Kata Yao Jing. Itu masuk akal. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Namun, ketiga keluarga itu tidak menghubungi kami sebelumnya. Jika kami ingin menghubungi mereka sekarang, itu pasti akan dianggap sebagai tempat perlindungan yang tidak berdaya. Oleh karena itu, situasi kami mungkin tidak terlalu baik di awal, jadi kami harus mempersiapkan mental di awal. Maju, kata Yao Jing. Dong Jian, apakah kamu mendengarnya? Ini mirip dengan apa yang kamu katakan. Stephen Lin memandang Dong Jian dan berkata. Dong Jian mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, Nyonya sedikit lebih teliti daripada yang saya kira, dan bahkan memikirkan situasi kita. Apakah Anda juga berpikir bahwa kita akan membentuk aliansi dengan tiga dataran tengah? Yao tanya Jing. Ya. Dong Jian mengangguk. Mari kita tunggu dan lihat.
Dalam beberapa hari terakhir, diperkirakan seseorang akan datang ke pintu, kata Stephen Lin. Seseorang datang ke pintu? Yao Jing sedikit bingung. Ya. Stephen Lin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu kamu bisa melihatnya. Jika kamu membutuhkanku, aku bisa membantumu. Aku telah bernegosiasi dengan banyak orang, dan aku masih bisa berperan dalam negosiasi, kata Yao Jing. Aku akan memberitahumu jika aku membutuhkannya. Ngomong-ngomong, buat janji dengan Song Shiking dan undang dia untuk makan malam di malam hari, kata Stephen Lin. Kenapa? Tanya Yao Jing curiga. Dia membantu kita merawat kita begitu lama? Wan Er, bukankah aku harus berterima kasih padanya? Selain itu, dia tidak memiliki penghasilan baru-baru ini, dan Xiao Dalong kehilangan semua uangnya. Bawa dia makan enak dan tambahkan nutrisi. Kata Stephen Lin. Oke, kalau begitu aku akan meneleponnya nanti. Setelah Yao Jing selesai berbicara, dia membawa Lin Waner dan meninggalkan ruang konferensi. Apa yang dikatakan Nyonya masuk akal, kata Dong Jian setelah Yao Jing pergi. Ya. 3 sekolah pengadilan menengah memang memiliki beberapa potensi untuk digunakan, tapi, itu setelah kita mencaplok keduanya di Provinsi Zhejiang Barat, dan sudah waktunya, mari tunjukkan kartu kita kepada semua orang. Stephen Lin tersenyum. Dong Jian berkata sambil tersenyum, orang-orang yang relevan, DLL, dana sudah siap, tinggal menunggu pesanan Anda. Pada hari para tamu datang, klakson serangan berbunyi. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan ke raksasa besar di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Pada saat ini, langit sudah gelap. Karena hubungan pada akhir Oktober, kota Selat telah memasuki musim gugur, dan langit semakin larut jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya ulang tahun pernikahan akan datang. Stephen Lin bergumam diam-diam. Dong Jian tidak meninggalkan ruang konferensi sampai Stephen Lin pergi. Tepat setelah dia meninggalkan ruang konferensi, Wang Hai, yang telah menunggu lama, datang dengan tergesa-gesa. Tuan Dong. Wang Hai menyapa Dong Jian. Kupikir kamu kembali, kata Dong Jian. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah di ruang konferensi sekarang? Wang Hai bertanya. Apakah kamu juga tahu bahwa kamu mengatakan sesuatu yang salah? Dong Jian berkata sambil tersenyum. Di mana saya salah? Wang Hai bertanya. Shen Hongyue dan Lin Zixing, tidak peduli seberapa terkutuknya mereka juga keluarga patriark. Ketika mereka mati, patriark belum tentu benar-benar bahagia. Lihatlah seluruh keluarga Lin dan garis patriark, yang tersisa sekarang, tanya Dong Jian. Pemilik rumah itu sendirian, kata Wang Hai. Jadi, patriark itu berdarah dingin, bukan berarti dia tidak berperasaan, memiliki ratusan miliar aset, dan tidak terkalahkan, tetapi dia sendirian. Jika bukan karena istrinya, saya pikir yang terakhir sedikit suhu pada patriark akan menghilang karena kematian Shen Hongyue dan Lin Zixing, kata Dong Jian melankolis. Wang Hai menghela nafas dan berkata, Tuan Dong, Anda adalah orang yang mengenal tuan keluarga. Sebenarnya, seperti Anda, saya tidak bisa melihat tuan keluarga. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ibu kota kekaisaran keluarga Lin adalah rencana terakhir tuannya? Tanya Dong Jian. Apa? Wang Hai tercengang. Dia berpikir bahwa tujuan akhir Stephen Lin adalah ibu kota kekaisaran, keluarga Lin, tetapi sekarang tampaknya lebih dari itu. Jadi apa rencana dia yang sebenarnya? Berkonsentrasilah untuk melakukan sesuatu sekarang, masih ada jalan yang sangat panjang. Setelah Dong Jian selesai berbicara, dia berjalan ke depan. Wang Hai berdiri di sana, hanya merasa kepalanya mati rasa. Malam tiba di kota kecil dekat laut. Sejujurnya, Stephen Lin sangat menyukai kota ini, bukan hanya karena ia lahir dan besar di sini, tetapi juga karena kota itu dapat membuatnya merasakan kehangatan. Kios-kios makanan di bawah malam telah lama berdiri, dan jalan-jalan dan ganggang menggemakan suara anak-anak bermain setelah makan malam. Penduduk kota Selat memiliki sistem bahasa yang unik. Sistem bahasa ini tidak bergantung pada bahasa Cina dan merupakan aksen lokal yang unik dari masyarakat kota Selat. Berjalan di jalan, mendengarkan, kayu selin, dan
Ozibai, yang akrab, Stephen Lin akan merasa bahwa dia tidak jauh dari kehidupan yang paling biasa. Tempat Song Si-king diundang untuk makan adalah restoran pribadi terkenal di kota Haixia. Stephen Lin meminta orang-orang untuk menelepon dulu untuk memesan makanan, jadi makanan ini sangat kaya, termasuk kaki babi cuka dengan rasa lokal selat, steak rebus, dan Buddha melompati tembok. Tidak hanya Stephen Lin yang makan dengan baik, Lin Wan-er juga makan dengan baik, dan bahkan Song Si-king juga makan dengan baik. Dia sudah lama tidak makan enak. Situasi ekonomi Song Si-king baru-baru ini sangat buruk. Semua simpanan diberikan kepada Sao Dalong. Setelah itu, keluarga Yao putus dengan Stephen Lin, dan bahan bangunan Hongi-nya tidak lagi diperlukan. Song Si-king saat ini benar-benar sendirian. Dia mengenakan pakaian cerah, pakaian Gucci, tas Chanel, kosmetik kelas atas, dan aksesori cantik. Namun, kekayaan bersih seluruh tubuhnya hanya kurang dari $300. Ini adalah periode paling memalukan bagi Song Si-king selama bertahun-tahun. Faktanya, setengah bulan yang lalu, Song Si-king masih memiliki 1 atau 2.000 yuan. Pada saat itu, dia berencana untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan uang ini untuk mendukung gajinya bulan depan. Akibatnya, Stephen Lin menempatkan Lin berkelana bersamanya, mencari pekerjaan. Masalahnya tertunda, dan, agar Lin Wan-er tidak makan mie instan bersamanya, dia juga menampar wajahnya sebagai pria gemuk dan mengajak Lin Wan-er makan banyak makanan. Setelah melakukan ini, dia tidak menemukan pekerjaan baru, tetapi dia masih memiliki uang di sakunya. Hilang. Setelah makan, Song Si-king bersendawa, dan Lin Wan-er kebetulan bersendawa, dan mereka berdua saling memandang dan tertawa. Si-king, aku belum pernah melihatmu makan sebanyak ini sebelumnya, apakah kamu tidak takut menjadi gemuk? Yao Jing bertanya dengan heran. Kapan saya takut gemuk? Saya sangat cantik alami, tidak peduli berapa banyak saya makan, saya tidak akan gemuk, itu tidak akan menghalangi, kata Song Si-king. Ayo pergi. Yao Jing bangkit dan berkata, setelah makan, ayo jalan-jalan untuk mencerna makanan, ayo berbelanja. Aku baru saja kehabisan produk perawatan kulit. Pergi beli, aku harus kembali dan kirimkan resume saya. Kata Song Si-king tanpa daya. Kamu bisa pergi bekerja di perusahaanku, tidakkah kamu pikir itu terlalu merepotkan jika kamu harus keluar untuk mencari pekerjaan? Kata Stephen Lin. Ayolah, aku tahu bagaimana aku membuatmu benar sebelumnya, meskipun hubungan kita telah mereda sekarang, tetapi aku melakukan sesuatu yang salah pada diriku sendiri, tetapi aku tidak memiliki wajah untuk pergi bekerja di tempatmu lagi. Aku sangat cantik, saya bisa menjadi meja depan atau sesuatu. Kebanyakan dari mereka diminta oleh perusahaan, belum lagi saya sangat mampu, jangan khawatir, saya akan dapat menemukan pekerjaan dalam beberapa hari. Song Si-king tersenyum. Oke. Stephen Lin mengangguk, tidak lagi bersikeras. Beberapa orang datang ke restoran bersama-sama. Secara sadar, kamu membawa Si-king kembali, dan Wan-er dan aku akan pergi ke jalan perbelanjaan di depan untuk membeli sesuatu, dan kamu akan menjemput kami nanti, kata Yao Jing sambil menarik Lin Wan-er. Oke. Stephen Lin mengangguk. Tidak perlu, aku akan naik taksi dan kembali, kata Song Si-king. Jangan naik taksi ke sini, hanya butuh 10 menit untuk mengantarmu ke sana, kata Yao Jing. Song Si-king berencana untuk naik bus, tetapi jika Stephen Lin Zai, dia bisa menghemat $2 di bus, bukankah lebih baik membeli lotre dengan $2 ini? Memikirkan hal ini, Song Si-king berhenti berbicara dan masuk ke mobil Stephen Lin. Bab 216. Lotre olahraga berhenti di depan. Song Si-king menunjuk ke toko lotre olahraga tidak jauh. Stephen Lin menghentikan mobil. Pergi beli tiket lotre, kembali dan sampai jumpa lagi, kata Song Si-king. Lotre besar? Stephen Lin bertanya. Ya, kamu juga punya penelitian? Song Si-king bertanya dengan rasa ingin tahu. Kadang-kadang beli, ayo beli bersama, kata Stephen Lin, mematikan mobil, lalu turun dari mobil dan berjalan ke toko lotre olahraga. Song Si-king merasa sedikit aneh.
Stephen Lin, pemilik puluhan miliar dolar, akan bersenang-senang membeli tiket lotre. Dia mungkin tidak akan sangat senang jika memenangkan hadiah pertama, kan? Meskipun dia sangat bingung, Song Shiking masih memutar tasnya dan berjalan ke toko liter lotre. Toko lotre penuh dengan asap, dan banyak pemain lotre bermain lotre frekuensi tinggi di sini. Melihat analisis grafik tren satu persatu, tampaknya mereka telah meneliti liter lotre secara menyeluruh. Baca full bab ini via novel. Penampilan Song Shiking langsung menarik perhatian semua orang. Gadis kecil ini, Song Shiking, mengenakan rok pendek dan sepatu hak tinggi yang keren. Tingginya 1,7 meter, dengan kaki panjang, rambut pirang panjang, dan wajah cantik, cukup untuk membuat pria manapun melihat ke samping. Lagu kecil ada di sini. Pemilik toko lotre menyapa Song Shiking, tampaknya mengenal Song Shiking. 5 taruhan untuk pemilihan mesin. Song Shiking berjalan ke konter dan berkata kepada bos. Oke. Bos, yang akrab dengan caranya, memilih nomor 5 nada untuk Song Shiking. Saya juga memilih 5 taruhan, kata Stephen Lin. Xiao Song, apakah ini pacarmu? Dia terlihat tampan, kata bos sambil bermain liter lotre. Jangan bicara omong kosong, ini suami sahabatku. Dia membawaku kembali dan kebetulan membeli tiket lotre bersama, kata Song Shiking. Itu dia, pria tampan, ini tiket lotrenya. Bos menyerahkan tiket liter lotre kepada Stephen Lin. Stephen Lin menyentuh sakunya, dan kemudian berkata dengan malu, saya lupa membawa telepon saya, tunggu saya untuk mengambilnya ketika saya kembali. Saya akan membayar. Song Shiking menyerahkan uang $20 kepada bos, yang memberi uang sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan mentransfermu $10 nanti, kata Stephen Lin. 10 yuan digunakan sebagai uang bensin. Bos, ayo pergi, kata Song Shiking, berbalik dan berjalan keluar. 10 yuan untuk mobil saya tidak cukup untuk bensin. Tapi saya tidak akan sopan kepada Anda untuk 10 yuan. Jika saya memenangkan lotre, saya akan memberi Anda setengah dari uang itu. Stephen Lin tersenyum. Juga. Song Shiking mengangguk dan berkata, aku akan naik, pergi menjemput Yao Jing. Ya. Stephen Lin masuk ke mobil dan pergi. 20 yuan hilang. Song Shiking menghela nafas. Baginya sekarang, 20 yuan adalah uang yang cukup banyak. Di dalam mobil, Stephen Lin mengambil ponselnya dan menelepon Dong Jian. Berapa biaya untuk membeli semua nomor pada tahap pertama lotre olahraga? Stephen Lin bertanya. Tunggu sebentar, aku akan menghitungnya, kata Dong Jian. Setelah sekitar 1 menit, Dong Jian berkata, sekitar 42 juta. Berapa hari sebelum pengundian lotre terakhir? Stephen Lin bertanya. Lotre diundi pada 136, hari ini adalah Kamis, dan ada 2 hari lagi untuk diundi, kata Dong Jian. Bisakah kamu membeli semua tiket dalam 2 hari? Stephen Lin bertanya. Saya menghitung ada lebih dari 21 juta taruhan untuk semua nomor, dan 1 tiket memiliki 5 taruhan, yaitu diperlukan 4 juta tiket. Jika sistem komputer diizinkan untuk mengeluarkan tiket sendiri, itu sekitar 3 kali lipat. Untuk 1 tiket. Detik, 20 suara per menit, 1.200 tiket per jam, dan 57.600 suara dalam 48 jam. Artinya, jika Anda bermain siang dan malam, Anda membutuhkan hampir 500 mesin tiket. Mainkan tiket ini dalam 48 jam, yang berarti bahwa jika Anda ingin memainkan tiket yang harus dimenangkan, Anda harus memiliki hampir 500 toko lotre olahraga yang melayani Anda sendirian, yang hampir tidak mungkin, karena toko lotre ini juga akan buka, dan jika semuanya tertutup olehmu, kamu akan dikeluhkan, kata Dong Jian. Ya, itu berarti bahkan jika kamu punya uang, kamu mungkin tidak dapat membeli tiket yang pasti. Stephen Lin bertanya. Ya, dan bahkan jika Anda memenangkan lotre saat itu, mungkin perlu waktu lama untuk menyaring lebih dari 4 juta tiket. Secara operasional, itu dapat diselesaikan, tetapi beban kerjanya sangat besar, dan input dan outputnya tidak proporsional, kata Dong Jian.
Aku mengerti, kata Stephen Lin dan menutup telepon. Semua buku itu bohong, kan? Stephen Lin tidak bisa menahan kutukan. Dia telah membaca buku sebelumnya, di mana seorang pemuda menghasilkan uang melalui cara yang buruk, karena dia khawatir orang tuanya tidak akan menghabiskan uang itu, jadi dia membeli semua tiket lotre, dan kemudian memilih salah satu yang memenangkan hadiah pertama dan memberikannya kepada orang tuanya, meskipun operasi ini mengesankan, operasi yang sebenarnya, seperti yang dikatakan Dong Jian, sangat sulit. Niat awal Stephen Lin adalah memberi Song Shiking tiket lotre hadiah pertama menurut buku. Dia tahu lebih banyak tentang situasi Song Shiking saat ini daripada Yao Jing. Song Shiking membantu memimpin Lin Waner untuk menghabiskan hampir semua tabungannya. Stephen Lin menyaksikan. Tentu saja, Lin tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya, tetapi jika dia memberi Song Shiking uang, mustahil bagi Song Shiking untuk menerimanya, dan tidak mungkin mengatur pekerjaan untuknya, jadi ketika dia melihat Song Shiking akan membeli tiket lotre, Stephen Lin tiba-tiba punya ide. Saya ingin mengirim Song Shiking tiket lotre seperti yang dikatakan buku itu, tetapi deskripsi dalam buku itu sangat indah, tetapi kenyataannya sangat kejam. Jackpot lotre Chu sangat bergantung pada keberuntungan. Tentu saja, terkadang Anda harus mengandalkan sesuatu yang lain. Sepertinya kita hanya bisa menemukan cara lain. Stephen Lin bergumam diam-diam. Malam sunyi. Yao Jing dan Lin Waner sama-sama tertidur. Stephen Lin diam-diam meninggalkan kediamannya, dan bahkan Lisina di pintu tidak menyadarinya sama sekali. Itu sebabnya Stephen Lin tidak bisa tidur dengan Yao Jing. Dia harus keluar dari waktu ke waktu di tengah malam, tetapi dia bisa pergi tanpa membuat suara, tetapi bagaimana jika Yao Jing bangun di tengah malam? Dan tidak dapat menemukan siapapun? Pada saat itu akan menjadi hal yang merepotkan untuk dijelaskan. Jika Anda tidak ingin Yao Jing memperhatikan, Anda hanya dapat memberikan obat Yao Jing, yang tidak baik untuk tubuh Anda. Jadi Stephen Lin memikirkannya dan tidak melakukannya. Tidur di ranjang yang sama dengan Yao Jing. Tentu saja, jika Anda bisa memiliki bayi di satu tempat tidur, maka Stephen Lin merasa bahwa beberapa hal tidak harus dilakukan di malam hari, dan dia masih bisa menyelesaikan semuanya dengan memeras waktu di siang hari. Dalam kegelapan malam, Stephen Lin datang ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, elang hitam dan singa keduanya dikurung di sini. Adapun Tuan Wu sebelumnya, dia dikurung di tempat lain untuk perawatan. Tuan Wu terluka parah dan membutuhkan perawatan yang lama. Keduanya dikurung dalam dua sangkar besi, dengan rantai berat melilit tubuh mereka. Pada saat yang sama, keduanya juga memiliki rompi yang tergantung di tubuh mereka, dan rompi itu ditutupi dengan bom. Ketika Stephen Lin datang, elang hitam sedang duduk di tanah dan menutup matanya, sementara singa meninju sangkar besinya. Kekuatannya sangat kuat, jadi meskipun rantainya tertutup, itu tetap tidak bisa menghentikannya untuk bergerak. Melihat Stephen Lin muncul, singa itu berhenti bergerak, sementara elang hitam membuka matanya. Bos. Seorang pria kurus berjalan ke Stephen Lin dan membungkuk sedikit. Kamu di sini. Stephen Lin sedikit terkejut bahwa pihak lain ada di sini. Ya, Tuan Dong memintaku untuk datang dan menaruh sesuatu pada dua orang ini. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan di kota Rongjin, jadi saya datang ke sini, kata pihak lain. Sudahkah kamu memeriksa mobil tempat Shen Sichong terbunuh? Stephen Lin bertanya. Nah, bom di mobil harusnya ditaruh di tengah dan belakang mobil. Melalui kekuatan bom dan beberapa barang yang tertinggal di tempat kejadian, saya kira-kira sudah tahu dari mana bom itu berasal, dan sekarang saya memiliki informasi yang saya miliki. Saya telah memberitahu Tuan Dong bahwa selama Tuan Dong mengetahui dari mana asal bom itu, dia mungkin dapat menemukan dalang di baliknya, kata pihak lain. Ya. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan maju ke depan dua sangkar besi. Stephen Lin, kita bertemu lagi. Singa itu menatap Stephen Lin dan berkata, matanya memancarkan cahaya orang ini. Keduanya pulih dengan sangat cepat, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Makan dan minum setiap hari, dan pemulihannya akan cepat secara alami. Stephen Lin, saya menyarankan Anda untuk membiarkan kami berdua pergi sesegera mungkin, agar tidak membawa bencana bagi diri Anda sendiri,
kata singa. Bos di belakangmu telah mengirimmu untuk membunuhku. Bencana apa lagi yang bisa aku alami? Mungkinkah jika kamu melepaskanmu, bosmu akan menyerah membunuhku? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Mungkin ini mungkin, kata singa. Ayolah, sejauh yang saya tahu, Lin Haitang bukan orang yang berhati lembut, kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin mengubah ekspresi singa dan elang hitam. Keduanya tidak pernah mengungkapkan identitas mereka dari awal hingga akhir, mereka juga tidak bertemu Stephen Lin, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin bahkan menyebut nama bos mereka dalam satu kalimat, bagaimana itu tidak akan mengejutkan mereka. Sejak kamu menyerang serigala serakah, aku tahu bahwa kamu berasal dari keluarga Lin di kota Shengxi. Satu-satunya hal yang membuatku bingung adalah aku, kepala keluarga Lin di kota selat kecil, Hide Hineng, akan benar-benar direkrut. Keluarga Lin di kota Shengxi, mungkinkah keluarga Lin di kota Shengxi menganggap keluarga Lin saya di kota selat sebagai musuh besar? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu bertanya, kami tidak akan mengatakan apa-apa, kata Black Hawk dengan ekspresi kosong. Aku juga tahu bahwa kamu tidak akan mengatakan apa-apa, kamu adalah budak tawanan keluarga Lin di kota Shengxi, bukan tamu, apalagi menyembah. Hidupmu ditakdirkan untuk memberikan segalanya untuk keluarga Lin di kota Shengxi, jadi aku tidak akan mencoba membuka mulutmu dan membiarkanmu hidup hanya karena aku tidak ingin kamu mati dengan cara yang tidak masuk akal. Kamu tidak mengatakan apa-apa, tetapi itu tidak berarti itu tidak berhasil sama sekali. Misalnya, saya akan membunuh kepala keluarga Lin di kota Beiji. Ayo, keluarga Lin di kota Beiji pasti akan bertarung dengan tuanmu dengan segala cara, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Wuking peringkat 7 tidak terkalahkan? He Ying mencibir dan berkata, jika kepala keluarga Lin di kota Beiji begitu mudah dibunuh, dia pasti sudah terbunuh sejak lama, jadi mengapa membiarkanmu pergi? Oh. Sepertinya Anda tahu banyak tentang keluarga Lin di kota Beiji? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak peduli seberapa banyak yang saya tahu, saya tidak akan memberitahu Anda, kata Black Hawk. Oke. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, aku di sini untuk check-in malam ini, dan aku akan sering datang ke sini. Setelah itu, Stephen Lin berbalik dan pergi, yang membuat elang hitam dan singa pergi. Diragukan. Bab 217. Kupikir dia setidaknya akan memaksakan pengakuan. Singa berkata dengan suara yang dalam setelah melihat Stephen Lin benar-benar menghilang. Disinilah dia yang paling pintar. Memaksakan pengakuan hanya akan menyia-nyiakan kekuatannya, jadi dia tidak akan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Kata Black Hawk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya singa. Tunggu, ketika Tuan membunuhnya, kita secara alami akan bebas, kata Black Hawk. Oh. Singa itu mengangguk dan mengayunkan tinjunya lagi. Hari berikutnya. Stephen Lin bangun pagi-pagi dan hendak pergi lari, tapi Lin Waner tiba-tiba bangun juga. Waner, kenapa kamu tidak lari dengan pamanmu? Stephen Lin bertanya. Oke. Lin Waner mengangguk senang. Baginya, bisa melakukan sesuatu dengan Stephen Lin adalah hal yang sangat membahagiakan. Keduanya, satu besar dan satu kecil, mengenakan pakaian olahraga dan turun ke bawah, dan berlari di sekitar komunitas beberapa kali. Saya bertemu banyak tetangga di jalan, dan mereka semua dengan hangat menyapa Stephen Lin. Reputasi Stephen Lin telah menyebar di komunitas selama periode waktu ini, dan semua orang di komunitas tahu bahwa orang terkaya di Street City sebenarnya tinggal di komunitas biasa mereka. Setelah beberapa putaran, Stephen Lin dan Lin Waner kembali ke kediaman bersama. Pada saat ini, Yao Jing juga bangun dan sedang memasak. Saya pikir kita perlu mengubah tempat tinggal kita. Stephen Lin berkata kepada Yao Jing. Pindah tempat tinggal? Kenapa? Yao Jing bertanya dengan curiga. Komunitas ini hanyalah komunitas biasa, dengan sekantong campuran ikan dan naga. Ketika saya baru saja berlari dengan Waner, banyak mata orang tidak ramah, kata Stephen Lin. Tidak ramah? Kenapa tidak? Tanya Yao Jing lagi. Saya tidak tahu tentang ini, mungkin kebencian terhadap orang kaya,
atau mungkin mencoba mendapatkan sesuatu dari saya. Singkatnya, ada banyak orang seperti itu. Saya akan membiarkan Wang Hai memilih komunitas kelas atas dan membeli sebuah villa, kata Stephen Lin. Saya pikir Anda mungkin terlalu banyak berpikir. Yao Jing berkata, kami telah tinggal di komunitas ini selama bertahun-tahun, tidak pernah ada kasus di komunitas ini, dan tetangga memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Cukup terbiasa tinggal di sini, jika Anda pindah ke tempat lain, akan ada proses adaptasi, tidak baik. Stephen Lin sedikit mengernyit, apa yang dikatakan Yao Jing sebelumnya pada dasarnya mendukung tanpa syarat, tetapi kali ini dia benar-benar membantahnya. Jelas, Yao Jing harus memiliki semacam perubahan. Apakah itu karena dia menolak untuk membiarkan dirinya berbagi tempat tidur dengannya terakhir kali, jadi dia membuat perubahan setelah memikirkannya. Stephen Lin memandang Yao Jing, tapi Yao Jing bahkan tidak memandangnya dengan lemah. Aku akan membiarkan orang melihat villa, kata Stephen Lin. Terserah kamu. Yao Jing mengangkat bahu, lalu meletakkan sarapan di depan Lin Wan Er dan berkata, cepat dan minta Paman Lin membawamu ke sana. Bukankah itu milikmu? Stephen Lin bertanya. Aku tidak bebas. Setelah Yao Jing selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke kamarnya. Paman Lin, Bibi Yao marah. Lin Wan Er berbisik kepada Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengangguk, sepertinya Yao Jing benar-benar ingin mengubah dirinya, dia sepertinya ingin mengubah dirinya menjadi wanita yang kuat. Stephen Lin sebenarnya tidak suka Yao Jing menjadi wanita yang kuat. Dia sangat kuat dalam dirinya sendiri. Jika ada wanita kuat di sebelahnya, akan ada konflik jika ada yang tidak baik, dan dia sendiri adalah orang yang melakukannya. Tidak suka konflik, maka dia akan tetap mengalah untuk menghindari masalah, tetapi begitu dia menyerah, dia akan berada dalam suasana hati yang buruk, dan jika dia dalam suasana hati yang buruk, orang lain akan sial. Stephen Lin memikirkannya, dan merasa bahwa dia masih harus mencari waktu untuk berbicara dengan Yao Jing, sehingga dia bisa merasa nyaman sebagai penolong yang berperilaku baik dan patuh. Di mana sarapanku? Stephen Lin tiba-tiba bertanya. Siapkan sendiri di dapur. Suara Yao Jing datang dari kamar. Stephen Lin tersenyum tak berdaya, dan mengemas sarapan sendirian. Setelah makan malam, Stephen Lin mengantar Lin Wan Er ke taman kanak-kanak dengan mobil biasa. Di gerbang taman kanak-kanak, Stephen Lin melihat Su Chenxin yang pernah bertemu sebelumnya. Stephen Lin pergi tanpa terburu-buru, dan melemparkan sebatang rokok ke Su Chenxin. Keduanya berdiri di luar taman kanak-kanak dan merokok bersama. Ada apa dengan wajahmu? Stephen Lin mau tak mau bertanya ketika dia melihat bekas luka di wajah Su Chenxin. Jangan tanya, aku punya istri yang galak di rumah. Aku pergi keluar untuk minum-minum dengan teman-temanku tadi malam, tapi aku pulang terlambat 10 menit, itu saja. Su Chen menghela nafas tanpa daya. Kamu dipukuli? Stephen Lin bertanya dengan heran. Itu tidak dipukuli, itu adalah sentuhan cinta, kata Su Chenxin. Pelacur, kata Stephen Lin tanpa basa-basi. Itu tidak murah. Pria dan wanita harus saling melengkapi jika ingin hidup bersama. Istri saya memiliki kepribadian yang kuat dan wanita yang kuat. Saya harus membiarkannya melakukannya. Jika saya juga mengikuti sisi kuat, final hasilnya akan menjadi perkelahian, mempengaruhi keluarga itu harmonis, kata Su Chenxin dengan serius. Kalau begitu, bukankah kamu bertarung tadi malam? Stephen Lin bertanya. Tidak, saya tidak melawan, saya dipukuli, bukan berkelahi, kata Su Chenxin. Lalu kamu mengatakan itu adalah sentuhan cinta. Stephen Lin memutar matanya. Su Chenxin tersenyum dan berkata, sepertinya keluargamu harus sangat harmonis, kan? Tidak apa-apa. Stephen Lin tersenyum tanpa komitmen. Dia dan Yao Jing tidak bertengkar atau bertengkar, tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Tempat tidur yang sama, saya tidak tahu apakah itu harmonis atau tidak. Pasangan ini harus berusaha untuk tidak bertengkar atau membuat masalah. Ini akan menjadi contoh buruk bagi anak itu. Anak itu benar-benar mengerti segalanya, kata Su Chenxin. Stephen Lin mengangguk, dia ingat bahwa ayah Lin Wan Er, Zhao Dalong,
selalu bersikap buruk kepada istri dan anak-anaknya sebelumnya, dan ini mungkin meninggalkan kenangan buruk bagi Lin Wan-er. Sekarang, jika dia dan Yao Jing bertengkar lagi, itu aman. Tidak diperbolehkan untuk mengingatkan Lin Wan-er tentang masa lalu. Setelah memikirkannya, Stephen Lin merasa perlu untuk berbicara dengan Yao Jing sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, siapa yang akan datang dari keluargamu untuk pertemuan olahraga musim gugur di TK Zoutian? Tanya Su Chenxin. Permainan musim gugur? Apa-apaan itu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Kata-katamu cukup berima. Permainan olahraga musim gugur adalah olahraga musim gugur di taman kanak-kanak. Musim gugur di sini dan cuaca semakin dingin, jadi kita perlu mengadakan permainan olahraga untuk membuat semua orang bergerak. Permainan olahraga musim gugur juga disebut permainan orang tua anak, dan yang terbaik bagi orang tua untuk berpartisipasi, kata Su Chenxin. Ini, Stephen Lin menggaruk kepalanya karena malu. Tampaknya tidak ada orang yang cocok untuk berpartisipasi dalam pertemuan olahraga. Yao Jing tampaknya tidak dapat melakukan aktivitas dengan sekelompok besar anak-anak, dan bahkan lebih untuk dirinya sendiri. Tidak baik untuk anak-anak jika kamu tidak berpartisipasi, kata Su Chenxin. Aku akan kembali dan berbicara dengan istriku tentang ini, kata Stephen Lin. Ya, aku akan bekerja, sampai jumpa lagi. Su Chenxin menyapa Stephen Lin dan pergi. Pertemuan olahraga orang tua anak, mengapa menurutmu itu sedikit aneh? Stephen Lin bergumam sambil berjalan menuju mobilnya. Stephen Lin, yang telah meninggalkan taman kanak-kanak, kembali ke perusahaan dan mulai bekerja. Pada saat yang sama, Song Shiking juga meninggalkan perusahaan. Sial, sebelum saya bergabung dengan perusahaan, saya memikirkan aturan yang tidak diucapkan, perusahaan yang sial, saya tidak akan datang. Song Shiking memarahi sambil berjalan. Dia datang ke perusahaan ini pagi-pagi sekali untuk melamar pekerjaan petugas memintanya untuk kembali menunggu kabar, dan kemudian diam-diam mengisyaratkan kepadanya bahwa dia ingin mengundangnya makan malam di malam hari. Cukup jelas bahwa jika dia pergi makan malam di malam hari, pekerjaannya stabil. Namun, Song Shiking sama sekali tidak ingin makan dengan perekrut itu. Tentu saja, ini bukan karena Song Shiking sangat disiplin. Bahkan, jika perekrut sedikit lebih tampan, dia tidak keberatan makan dengannya. Lagi pula, dia tidak makan lebih sedikit dengan pria, tetapi perekrut harus memiliki setidaknya 5 di masa remajanya, dia masih seorang pria botak yang gemuk. Jika dia makan dengan orang seperti itu, Song Shiking merasa nafsu makannya akan terpengaruh, jadi dia segera menolaknya. Masih ada 2 perusahaan yang akan diwawancarai. Song Shiking melihat rencana perjalanan di tangannya, menghela nafas dan berjalan ke halte bus. Perusahaan berikutnya berjarak 7 atau 8 km, dan dia harus naik 2 bus. Gadis cantik yang berdiri di halte bus benar-benar menarik perhatian banyak orang. Menurut pendapat banyak orang, gadis seperti Song Shiking harus dijemput dengan mobil mewah setiap hari. Jika tidak berhasil, dia harus naik taksi atau apa. Naik bus benar-benar tidak cocok dengan penampilannya. Apalagi saat dia masih menenteng berbagai barang mewah. Bus datang. Song Shiking mengikuti kerumunan ke bus, dan kemudian dengan cepat menemukan sudut untuk bersarang. Ada berbagai macam orang di bus, akan ada beberapa idiot atau sesuatu. Jika Anda dihapus, Anda akan menderita kerugian besar. Bahkan jika Anda tidak dihapus, ada begitu banyak orang di dalam bus, dan orang-orang ramai. Tidak dapat dihindari bahwa Anda akan mengalaminya. Disentuh, lebih aman untuk bersembunyi di sudut. Ada tawa dari 2 gadis tidak jauh, Song Shiking melirik mereka dan menemukan bahwa keduanya menunjuk padanya. Song Shiking menundukkan kepalanya dan bermain dengan ponselnya. Bahkan, selama ini di dalam bus, dia sering mendapat kritik dari orang lain. Beberapa orang mengatakan bahwa dia memakai nama merek palsu untuk berpura-pura agresif, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia menjalani operasi plastik. Dia memiliki segalanya, tetapi dia tidak repot-repot menjawab. Sebenarnya Song Shiking bisa hidup selama dia menjual beberapa barang mewah,
Tetapi Song Shiking memiliki kebanggaan Song Shiking. Dia merasa menjual barang miliknya sama dengan menjual anaknya sendiri, bahkan jika dia mati kelaparan, dia tidak akan melakukannya. Lebih dari setengah jam kemudian, Song Shiking turun dari bus dan menemukan perusahaan yang ingin dia wawancarai. 10 menit kemudian, Song Shiking keluar dari perusahaan wawancara dan memarahi seorang jalang. Perusahaan ini bertugas merekrut seorang wanita paruh baya berusia 40-an. Ketika dia melihatnya, dia mengajukan banyak pertanyaan rumit, dan bahkan bertanya mengapa dia berpakaian seperti itu. Song Shiking menjawab bahwa itu bukan urusanmu. Lalu ditinggal sendirian. Perusahaan kedua ini diperkirakan tidak bisa bertahan. Song Shiking melihat kompi ketiga lebih dari 10 km jauhnya dari sini dan hampir 20 km dari rumahnya. Setelah memikirkannya, Song Shiking menghapus pemberitahuan wawancara yang dikirim oleh perusahaan, itu terlalu jauh dan dia tidak ingin pergi. Hei, dunia ini penuh dengan kebencian terhadap gadis-gadis cantik seperti kita. Seru Song Shiking melankolis.